Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama kasih. Ucapan syukur kita naikkan kepadanya karena kita boleh ada dan berada saat ini semata-mata karena anugerah Allah, dan itu kita terima dengan mata iman kita. Logika kita hanya sebagai alat, tapi iman itulah yang akan melihat begitu besar karya Allah dalam keberadaan kita. Mari kita dalami sabda Allah. Mari kita duduk siapkan waktu kita untuk disapa sabdanya. Mari berdoa. Hanya Engkau lah ya Allah, tumpuan dan pengharapan kami. Dan hanya padamu lah kami mohon pertolongan, penyertaan. Roh Kudus memampukan kami untuk memaknai akan tuntunan pemilihan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama kasih, bacaan kita pada hari ini dari Roma pada pasal 3 ayat 21 sampai 31. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa dia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian sabda Allah. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, menurut Paulus, tiap orang membutuhkan anugerah kemurahan Allah. Terutama orang bukan Yahudi, karena mereka menyembah benda-benda yang diciptakan daripada Allah Sang Pencipta. Dan orang Yahudi ada dalam situasi yang sama meskipun mereka mengklaim lebih baik daripada orang bukan Yahudi, karena mereka mengenal kehendak Allah melalui hukum yang dinyatakannya. Mereka akan dikutuk oleh hukum ini karena kegagalan mereka menjaganya. Lalu Paulus menunjukkan dalam surat Roma bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, karena semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Allah menjangkau kita bahkan sekalipun kita berdosa. Kasih-Nya terutama dinyatakan melalui kematian putranya Yesus, salah-satunya manusia yang tidak berdosa, mati demi orang yang berdosa. Kita dapat menerima anugerahnya dengan iman, dengan beriman kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita pada hari ini berbicara masalah hanya oleh iman. Hanya oleh iman. Dalam pengadilan, jika seorang terbukti bersalah melanggar hukum, bagaimana ia dapat membela diri? Begitulah situasi yang dihadapi manusia berdosa tidak dapat membenarkan diri. Taurat pun tidak dapat diharapkan untuk membenarkan manusia, karena Taurat justru menyatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat melakukan Taurat sepenuhnya. Lalu apalagi yang dapat dilakukan manusia? Tidak ada, selain berharap pada kasih karunia Allah. Keselamatan dari Allah sama sekali tidak bergantung pada kemampuan manusia melakukan Taurat. Keselamatan terjadi melalui karya Yesus Kristus. Yang keselamatan bukanlah konsep Paulus, melainkan telah dinubuatkan jauh sebelumnya dalam perjanjian lama. Penyataan Allah melalui kitab Taurat dan kitab para nabi telah membuka harapan baru
bagi manusia yang sebelumnya tidak lagi memiliki pengharapan karena dosa. Yesus Kristus adalah pengharapan bagi manusia berdosa untuk bisa berkenan kepada Allah. Jika perbuatan baik tidak sanggup menggantikan keberdosaan manusia yang sangat fatal itu, maka Kristus sanggup. Kristus adalah jalan pendamaian manusia dengan Allah. Karena itu iman kepada Yesus Kristus membawa perkenan Allah bagi manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Iman yang dimaksud berarti mempercayai kesaksian Allah mengenai pribadi dan karya Kristus di kayu salib. Namun perlu diperhatikan bahwa Paulus sama sekali tidak memaksudkan bahwa iman mempunyai kontribusi bagi keselamatan kita. Iman hanya mengambil apa yang Allah berikan. Iman sama sekali tidak menambah nilai bagi keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Allah, banyak manusia yang sulit percaya pada keselamatan dapat diperoleh melalui cara yang begitu mudah, yaitu hanya dengan beriman. Bagi mereka keselamatan akan menjadi bernilai bila didapat dengan jerih payah. Namun bukan demikian maksud Allah. Manusia hanya perlu percaya karena Kristus, maka ia akan diselamatkan. Nyatakanlah hal ini pada mereka yang masih belum diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Kepadamu Tuhan, saat ini kami menghampiri kekudusan-Mu. Dengan mata iman dan keyakinan kami amini, imani karya-Mu dalam keberadaan kami. Dan kami dilayakkan semata-mata karena iman pengharapan kepadamu dalam diri Yesus Kristus. Perkembangan dunia yang beraneka ragam dan begitu besar membutuhkan banyak godaan. Usaha manusia didahulukan dan diutamakan. Logika manusia memegang peran penting. Karena itu kiranya Roh Kudus memampukan kami, mengingatkan kami kembali bahwa itu semua adalah anugerah Allah. Karena itu anugerah ini, kemampuan ini, hikmat ini kiranya benar-benar dimanfaatkan untuk menyaksikan tentang karya penyelamatanmu bagi seluruh ciptaan. Manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, namun karya penyelamatan dalam Yesus Kristus memberikan pengharapan, dan itu diterima dengan iman dan diamini untuk diwujudkan. Bapa di surga berkati setiap umat Allah dalam setiap kehidupan mereka, pergumulan kehidupan mereka. Bagaimana mereka mengimplementasikan kemampuan yang ada pada umat-Mu, kekayaan yang ada pada umat-Mu. Dan biarlah semua yang bersifat logika itu akan terwarnai kekayaan Allah, bahwa Allah memperkenankan untuk melihat di balik semua itu Allah lah yang berkarya. Melengkapi kami, Roh Kudus memampukan kami baik sebagai persekutuan, sebagai keluarga, saudara saudara, dalam persekutuan kerukunan, bahkan dengan masyarakat, untuk saling mengingatkan dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kiranya doa kami, pengharapan kami dengarkan ya Allah, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021. Bacaan dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31, dan sekaligus pula bahwa pada hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bahwa Hari Sumpah Pemuda merupakan satu komitmen pemuda dan diimani dan diamini sebagai pemersatu menjaga keutuhan NKRI di kalangan para pemuda dan pula anak bangsa ini. Selamat pagi,
Salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan dan menjaga jarak, saling mengingatkan satu dan yang lain. Tuhan beserta kita. Amin.